Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang langsung ngamuk-ngamuk. Kenapa mereka begini, Pak Pendeta ya? Anda sebagai Kristen yang sejati ini. Ya, semua pengikut Paulus, pengikut manusia pasti ngamuk. Maklumlah kita. Tuh. Iya, apa ya? Makanya Kenapa mereka tidak mau kembali kepada ajaran Yesus yang sebenarnya ya? Padahal mudah memahami loh, Pak. Kan mereka sudah didoktrin. Nah, itulah saya dulu. Iya. Seorang pendeta yang pembawa doktrin teologia. Nah, setelah saya paham, saya alihkan pendeta sebagai pembawa damai Tuhan. Jadi kalau pembawa damai Tuhan itu tidak ada namanya justice, tidak ada namanya hujatan, nggak ada di sana. Sekalipun saudara kita punya kekurangan. Nah itu, Iya, betul. sebagai Kristen yang sejati sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Ya, tidak akan pernah. Nah, tapi kalau Paulus iya. Itu Pastor Lodi. Dia nggak apa-apalah. Kan dikatakan Iya, gini. saya itu selalu begini. Jadi mereka begini, Pak Robin ya. Yang pertama, mereka mengira kami ini itu untuk memaksakan mereka masuk Islam. Tidak. Yang kami hanya memberitakan sesuai yang tertulis di dalam Bible. Kembalilah kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya. Salah kami di mana coba? Kan tidak ada. Wong sudah jelas-jelas di situ Yesus mengatakan di Markus 12, 29 sampai 30 kan. Di tengah-tengah Bani Israel, Yesus mengatakan hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Berarti kita di situ kan termasuk Yesus juga kan? Benar. Kalau betul-betul Yesus itu adalah Tuhan, kenapa Yesus tidak mengatakan wahai orang Israel, Tuhan Allah itu saya Tuhan. Kan begitu. Benar. Nah, ternyata memang doktrinnya Pak Pendeta, memang doktrin dari bapak-bapak gereja atau dari mana itu sampai mereka begitu. Bahkan saya selalu melihat itu banyak sekali Kristen-Kristen itu menjustis Anda loh. Saya lihat itu. Gak apa-apa kan sama seperti Yesus. Ketika Yesus menyampaikan kebenaran atau Isa Al-Masih menyampaikan kebenaran kepada bangsa Yahudi atau Israel, apakah dia diterima? Tidak. Nah, itu yang saya alami. Betul. Bahkan dihujat kebenaran itu. Seperti Yesus dikatakan dia kemasukan roh Beelzebul. Nah, itu akan saya alami. Kebenaran memang harus seperti itu. Ya, jelas kebenaran seperti itu. Makanya kenapa banyak mengejek Pastor Loading. Nah, itu kenapa kebenaran yang disampaikan. Bahkan membenarkan apa yang ada di dalam Alkitab. Bukan menambahin, bukan mengurangi. Justru saudara kita Muslim yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Justru saudara kita Muslim ya, menghormati Yesus, menghormati Nabi Yesus sebagai apa? Tidak memperkatakan dia Tuhan. Bahkan setiap orang yang memperkatakan dia Tuhan, bahkan tidak dikenal oleh Yesus. Bahkan dikatakan ketika dia memperkatakan Yesus sebagai Tuhan adalah yang berbuat kejahatan. Di mana dalilnya ada? Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, kami sudah mengadakan mujizat dalam namamu. Kami sudah mengusir setan dalam namamu, Yesus. Apa kata Yesus? Nyala engkau yang berbuat kejahatan. Ada firman Tuhan mengatakan. Di mana ada firman Tuhan mengatakan enggak? Terberkatilah orang yang memberkati. Di mana terberkati? Kutuklah orang mengutuk terberkati. Enggak usah firman Tuhan juga orang terberkati. Orang gila juga terberkati. Orang yang enggak punya Tuhan juga terberkati kok. Ini sampai sekarang matahari. Emang hanya orang yang benar aja yang menikmatin. Hujan? No. Kamu bertakia dari tadi. Israel itu. Kirain kamu sebagai hamba Tuhan yang baik. Akan kalah dan tidak akan hancur. Tidak akan. Itu hanya perkataanmu. Itu hanya kemauanmu. Ya, supaya itu terjadi. Buktikan Israel. Gak usah kau buktikan. Buktikanlah dalam dirimu. Kalau kau punya pengajaran yang benar, buktikan dalam dirimu. Buktikan. Oke, lanjut Pastor Rudi. Gak usah kau bilang buktikan dalam dirimu. Itu kuncinya. Aku kasih contoh saja. Bagaimana? Israel, dari mana dari kamu? sampai Ada kau sekarang pertunjukan ada. buktinya? Kenapa? Itu aku dapat lihat. Itu dapat aku contoh bangsa mana dari tadi? dari adul Malah kau sampai melawan. sekarang. Mana ada?
Yang mana? Aku lebih baik berdiam diri daripada aku mengucapkan dosa. Nih, aku diam. Lanjut, Pastor Lodi. Ya lanjutlah. Iya, Bang Vipi. Maksud begini, Bang Vipi. Ketika kita berbicara agama, maka kita harus berlandaskan dengan data. Biar omongan kita tidak kemana-mana. Contohnya tadi, dalam Yohanes 3:16, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, percaya kepada anaknya sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal? Yaitu percaya sebagai utusan Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 17:3. Makanya di sini Islam juga percaya kepada Yesus. Tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak percaya sosok yang diturunkan di tengah-tengah Bani Israel untuk memberitakan Injil. Jadi di sini Islam percaya sebagai juru selamat utusan Tuhan bagi Bani Israel. Nah, Kristen percaya sebagai Tuhan. Nah, di sini kita harus pakai data. Kalau saya sama Pak Ruben punya data. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar, dan mengenali Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, sekarang jikalau Vipi percaya dengan Yesus, jika Vipi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, kasihkan kami berdua di mana dalil menunjukkan bahwa jika kita menuhankan Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Gue jawab. Iya, jawab, silakan. Yohanes 3 ayat 18. Iya, Yohanes 3 ayat 18 di situ berarti percaya sebagai anak Tuhan. Betul. Berarti kalau anak babi adalah babi, betul? Anak babi adalah babi. Terus? Iya, anak kambing adalah kambing. Betul. Anak Tuhan adalah Tuhan. Iya betul lah. Ini kawan saya tentara, anaknya polisi. Itu kan luar. Sama kayak Bang Loding punya anak kan manusia kan? Betul, Iya, kan? maksud daripada coba kamu baca ulang. Ini kuluruskan sama kamu. Coba kamu baca ulang. Coba kamu baca ulang Yohanes 3 ayat 18. Coba kamu baca ulang. Baca ulang pelan-pelan. Ini ayat kesukaan saya nih, pelan-pelan ya. Iya. Nanti ku bikin kau muak sama ayat itu, silakan. Hanya suka kalau dilakukan. Yang penting itu dilakukan. Coba Nih ya. baca. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tidak dihukum loh. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Orang yang Terus? percaya dia dihukum. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Oke. Anak tunggal Allah itu maksudnya apa? Apa itu maksudnya anak Allah, anak tunggal Allah? Iya betul. Terus? Iya, apa maksudnya? Apa maksudnya anak tunggal Allah? Yohanes 3:16. Kalau tidak tahu, iya, apa maksudnya? Apa maksudnya dari anak tunggal Allah? Kalau tidak tahu nanti saya kasih tahu. Apa maksudnya anak tunggal Allah? Iya. Yohanes 3 ayat 16. Iya, apa maksudnya? Di situ kan anak tunggal Allah. Apa maksudnya anak tunggal Allah? Maksudnya Tuhan Yesus. Nih, aku kasih ajar sama kau. Sini, aku kasih ajar sama kau. Izin ya, Pak Ruben ya. Coba, oke, sabar. Coba kamu baca Matius 5 nomor 9. Matius 5 nomor 9. Aku kasih ajar kau. Matius 5 nomor 9, coba baca. Matius 5 Ini nomor saya mau 9. serius ya. Matius 5 nomor 9, baca. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Jadi maksud daripada anak Allah itu yaitu orang membawa damai. Yesus datang ke dunia ini membawa damai. Tapi kenapa Yesus dikatakan anak tunggal Allah? Karena satu-satunya utusan cuma dia. Kalau dua jadi anak kembar. Makanya dikatakan inilah anak tunggal Allah Bapa. Berarti satu-satunya utusan di dunia ini yaitu Yesus. Makanya dikatakan anak tunggal Allah. Anak Allah itu maknanya apa? Membawa damai. Makanya di situ Matius 5 nomor 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Kenapa di Matius 5 nomor 9 itu anak-anak Allah? Itu buat kita jikalau kita membawa damai. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes, jikalau kamu dalam firman-Ku, berarti kamu adalah murid-Ku. Iya, itu yang benar. Begitu, paham? Asyhadu. No. Allah itu lama. Nah,
Begini, sekarang coba ku kasih kuliah kamu, ku kasih kultum kamu ya. Saya kasih kuliah kamu. Sabar, kamu baca Yohanes 14 nomor 1. Ini ayat andalan saya nih. Ayat andalan saya nih. Coba. Yohanes 14:1. Ini dua pendeta kemarin saya tanya, yang satu lari ke hutan, yang satu sudah ketemu, yang satu belum pulang. Yohanes 14:1 coba kamu baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Oke, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? 2. Kalau kita percaya Tuhan, Yesus kita percaya Bapa dong. Iya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ada, ya satu lah, gimana sih? Baru dan satu. Silakan. Amen. Oke, berarti kalau kamu mengatakan satu karena aku dan Bapa adalah satu, betul? Yohanes 10:30. Oke, baik. Terus? Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Sepakat? Terus? Betul? Iya, terus. Waktu dia Oke. berbicara sama terus? Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa, betul? Terus? Ketika kamu mengasihi aku, berarti kamu telah mengasihi Bapa, betul? Mana ayatnya? Ayat kan, kita kan sepakat kan, aku pakai ayat. Ketika kamu mengasihi aku, maka kamu telah mengasihi Dia yang telah mengutus aku. Jadi Matius begini, 22, ini. Matius Ya. 37 sampai 39 itu ayatnya. Kalau Begini, kita- saya kasih kultum sama kamu saja, Vipi ya. Kamu diam dulu, kamu dengar baik-baik, nanti baru kamu sanggah. Begini, ya. Maksud dan tujuan Yesus datang di dunia ini untuk memberitahukan kepada seluruh Bani Israel bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Nah, Amin. saya start dari sini. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Dia dan manusia pun tidak bisa melihat Dia. Ini Amin. sosok Tuhan yang sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana kita manusia bisa percaya bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat, namun tidak terhampiri? Maka dijelaskan dalam Yohanes 1:18, di situ dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Jadi Yesus datang ke dunia ini mau menyatakan kepada Bani Israel bahwa Allah itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam narasi Yohanes 5:37, di situ dikatakan, Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Baca Yohanes 3:4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Apakah benar Yesus menyampaikan firman Allah? Ya benar. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Makanya Yohanes 14 nomor 1 itu ada dua yang harus kita percaya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Amin. Jadi percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Sekarang percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Yohanes 11:42. Ketika Yesus selesai membangkitkan Lazarus, di sekelilingi orang banyak, Yesus mengadakan tangan memohon kepada Allah Bapa. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan percaya kepadaku sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Jikalau kita sudah percaya Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, jelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu,
mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapakah Allah itu? Lukas 4 nomor 8. Kata Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu. Berarti Allah itu Tuhan. Berarti inilah hidup yang kekal itu. Mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Amin. Paham sampai di sini, Vipi? Paham? Gantian? Asyadu? Hah? No. Lanjut. Silakan bengkokkan. Silakan bengkokkan apa yang sudah diluruskan. Silakan. Nanti Bapak Hamba Hina yang menanggapi lagi. Silakan. Biar kita 3 dapat ngomong. Silakan. Oke. Ini aku suka ganti-gantian ngomong, tidak emosi. Iya. Betul Tuhan Yesus diutus. Di mana salahnya Bapak mengutus anak? Gak ada salah. Itu satu. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, hanya engkau satu-satunya Tuhan. Artinya apa? Di luar Tuhan yang disembah bangsa Israel itu bukan Tuhan, betul? Clear. Artinya Tuhan yang disembah bangsa lain itu berhala. Artinya Tuhan Yesus diutus sama Tuhan yang benar. Clear. Clear ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, aku paling suka ini. Apa jawaban Bang Loading tadi. Kamu tidak pernah melihat, kamu tidak pernah mendengar. Pertanyaan saya, kamu tuh siapa? Kamu itu adalah bukan melambangkan seluruh umat manusia. Kamu di situ adalah orang-orang yang sedang mendengar Tuhan Yesus. Apakah orang-orang yang di samping Tuhan Yesus sudah pernah ketemu Bapa? Kan belum. Makanya keluar ayat itu. Clear. Makanya kita harus pahami kalimat per kalimat. Saya sedikit aja Bang Loading, silakan. Oke, baik. Saya langsung kasih. Jadi begini, Vipi ya. Nanti saya kasih pencerahan baru saya langsung skakster kau. Begini. Yang kita bahas tadi itu bukan antaranya. Berarti yang satu-satunya diutus Yesus itu Tuhan yang benar. Di luar Tuhan itu berhala. Bukan poinnya, bukan apa? Konsep kita bukan ke situ. Kalau kamu sudah mengiyakan bahwa Yesus itu diutus oleh Tuhan, berarti status Yesus ini adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mengutus Tuhan. Tidak mungkin utusan menjadi pengutus dan pengutus menjadi utusan. Jikalau kita berbicara masalah pengutus, berarti ada utusan. Nah, utusan dan pengutus ini berbeda. Nah, sekarang begini, poinnya di sini. Coba kamu baca Yohanes 14:1, Vipi. Kamu baca dulu. Yohanes 1:14. Coba kamu baca dulu, biar kita semua ini 1,5 mendengar. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14, minta tolong kamu baca dulu. Oke. Aku baca ya. Baca pelan-pelan, ada keganjilan di situ. Baca No. pelan-pelan. Baca ya. Coba baca. Firman itu telah menjadi manusia. Betul? Itu ayatnya? Iya, betul. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di mana Oke, ada keganjilan di situ tidak? Ada keganjilan di situ tidak yang kamu baca? Ada. Oke, baik. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya, betul? Iya, betul. Oke, siapa yang memberikan dia kemuliaan? Bapa. Yang menerima siapa? Tuhan Yesus. Nggak paham itu, Pak. Tuhan Yesus. Yang memberikan kemuliaan siapa? Bapa. Yang menerima siapa? Tuhan Yesus. Yang mana Tuhan? Sama aja. Yang memberi. Oh, dua-dua Tuhan. Dua. Orang Bapa. Gini Bang Lodi. Lanjut Pak Hamba Hina, silakan. Orang Bapa. Saya akan ajak. Oke, gantian. Karena Tuhan nggak pernah berbohong. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan nggak bakal pernah berbohong. Ya.
Jadi kalau dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya, dia adalah manusia. Manusia tetap manusia. Tuhan tetap Tuhan. Tuhan bisa berbuat apa-apa saja. Ya, mau jadi apa saja juga bisa. Tapi kita punya hati, punya akal sehat. Apakah sebegitu rendahnya Tuhan? Ya, kita katakan dia sebagai manusia. Itu satu. Tuhan tidak akan pernah mengatakan dia utusan. Siapa yang berperkataan utusan? Manusia, wajar. Itu aja intinya. Jadi jangan hidup dalam kebohongan. Sembahlah Tuhan yang tidak pernah berbohong. Dan sembah juga utusannya yang tidak pernah berbohong. Siapa? Yesus. Ya, maka dikatakan seperti Pastor Lule tadi, harus percaya kepada Bapa, percaya kepada Yesus. Dalam hal apa? Ya, ada dalam dua kapasitas. Yang pertama, Bapa, Maha Pencipta langit dan bumi. Yang pertama sebagai utusan. Nah, itu Muslim juga itu mengaku itu, mengimani itu. Cuman Kristen ini yang pertama, yang nomor 2 dibikin jadi nomor 1. Yang nomor 1 dihilangkan. Betul. Sama seperti ini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Sementara yang pembuat jalannya dilupakan. Yang disanyu-sanyu hanya jalan kebenaran dan hidupnya aja. Makanya Tuhan nggak pernah berbohong. Ya, makanya Yesus juga nggak pernah berbohong. Ya utusan kata Yesus, ya utusan. Jangan kita bikin jadi berbohong Yesus. Maka dikatakan nyala kau yang berbuat kejahatan. Karena kita paksa Yesus menjadi Tuhan. Oke, terima kasih. Lanjut. Silakan Bang Vipi. Saya dikit-dikit saja. Tadi kan abang mengatakan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Tuhan Yesus ada Bapa. Betul, makanya kami orang Kristen percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Clear di situ. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada Bapa. Oke. Terus yang kedua, bagaimana caranya kita ke Bapa? Ya melalui Tuhan Yesus. Jelas Tuhan Yesus katakan, tidak ada yang bisa sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Jadi bagaimana cara kita ke Bapa? Siapa Anda? Jelas Tuhan Yesus katakan, makanya ikutilah kita menyembah Bapa. Kita melalui Tuhan Yesus. Makanya kan, betul? ikutilah Yesus. Kalau Yesus Betul, mengatakan dia bukan Tuhan, ya ikutin. Kan Tuhan gelar. Iya, supaya kau sampai kepada Bapa. Ikutin apa yang dikatakan Yesus. Jangan kau sangkal. Mana kau ikutin? Kita harus imanin itu. Jadi Yesus sebagai apa dalam hidupmu? Tuhan dan juru Tuhan. selamat. Ya udah, berarti kau gampang ikutin. Itu namanya munafik. Nggak usah kau bawa Yohanes, intinya kita kepada intinya. Dengar baik-baik. Kalau kau nggak percaya Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, kau adalah penyesat sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Bukan aku yang berkata. Dalil. Kalau kau mau bertangkan dalil. Pertanyaan saya satu, tolong jawab. Nggak usah pertanyaan kau imani enggak, apa enggak? Kau percaya nggak dia datang sebagai manusia, apa sebagai Tuhan? Sekarang A sebagai Tuhan datang ke dunia, B sebagai manusia, mana yang kau percayai? Saya ada pertanyaan satu. Nggak usah kau, aku mau bertanya. Kau nggak mau jawab, Abang. aku bertanya lagi. Sekarang aku mau bertanya dulu sama kamu. Kamu yang namanya Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan, A. Yang kedua sebagai manusia, mana yang kau percayai? Tuhan menjadi manusia. Ah? Tuhan menjadi manusia. Jangan kau pilih dua-dua. Tuhan Nah, kita kan manusia. bukan pilihan ganda. Ini kau borong semua namanya itu. Mau-maunya kamu. Kita kan bukan pilihan ganda. Kita bukan pilihan ganda, betul. Inilah saya betul. dulu, iman saya seperti ini. Saya dulu pembantah habis-habisan saya. Sama seperti Enggak. Paulus. Tentang Loading masalah jawab pertanyaan saya. ilmu dunia ini. Masya Allah begitu jelasnya tadi penjelasan Ustadz Loading kepada jemaat Kristen. Beliau menjelaskan semua dalil-dalil yang ada di dalam Kitab umat Kristen menjelaskan perbedaan tentang ketuhanan dan utusan. Siapa itu Tuhan, siapa itu utusan. Semoga dari hasil diskusi ini kita mendapatkan pelajaran yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin.